rahasia daripada Year of Transforming Lives, tahun perubahan hidup, tidak lain gereja kita harus bangkit doanya. Your destiny is to shine for glory. Your destiny is to shine to transform the world. Your destiny is to show the world that you have a living God, amazing God, powerful God, transformation God, creative God. Berdampak kepada kota, terjadi transformasi kota melalui gereja Mawasalam di mana ada, terjadi tuai besar, jiwa-jiwa siap dituai. Iya, silakan kembali duduk. Selamat pagi semua saudara-saudara. Ciao, good morning, guten morgen, dan sebagainya. Ya, semuanya. Pokoknya setiap pagi bertemu dengan jemaat seperti ini adalah suatu kebahagiaan yang luar biasa. Dan saya percaya Anda juga bahagia di dalam hadirat Tuhan. Amin. Bolehkah kita sekali lagi dari hati kita berikan tepuk tangan, kita berikan sebagai pujian bagi Tuhan Yesus tercinta. Haleluya. Yang lalu saya bertemu dengan Anda berbicara tentang my joy in giving, sukacita dalam memberi. Saya mau sedikit memulai dengan sebuah kesaksian sebelum masuk ke topik hari ini. Setelah saya memberikan bagian saya seperti yang digerakkan oleh Tuhan, saya belajar sesuatu yang indah. Ternyata tidak setiap kali kita menabur sesuatu yang jasmani selalu menuai langsung secara jasmani. Tapi apa yang kita tabur, kita menuai secara rohani. Hari itu saya memberikan bagian saya, yaitu amplop wangi yang dari saya. Saya sempat pergi dengan anak saya Jeremy ke sebuah supermarket untuk beli sesuatu buat anak-anak saya, ya. Dan ketika antri panjang sekali, mungkin karena tanggal muda, saya melihat ada seorang om-om yang sudah sangat tua, mungkin sudah umur 70 tahun. Antri mungkin untuk cucunya beli snack-snack anak kecil, nggak banyak. Lalu waktu saya antri sama Jeremy, om itu diberitahu sama orang di belakangnya saya rasa bukan orang Kristen, itu loh, minta sama orang itu aja antrinya daripada om antri panjang-panjang, nunut aja. Saya merasa kecolongan kok didahului oleh orang non-Kristen yang hal-hal seperti itu, kok mereka lebih peka dengan sekelilingnya. Sampai tiba saya di kasir yang cuma 10 item saja, karena saya tidak beli banyak untuk ketika anak saya paling cuma mainan, permen. Saya beritahu, om, mana om, saya sekalian om sini. Dan dia nggak mau. Saya bilang, ayo, sini nggak apa-apa. Saya paksa sedikit, lalu dia akhirnya mau, akhirnya saya belikan dia. Lalu dia tunggu di luar kasir, tunggu di sana aja om, nanti akan beres semuanya. Lalu setelah selesai, saya kasihkan ke dia, anak saya diselipin uang berapa nggak tahu, 5.000 atau 10.000 di dalam bajunya. Saya bilang, jangan om, jangan, ya kan? Dan setelah pulang itu saya rasa senang sekali, padahal cuma 10.000, senang sekali karena dua hal. Satu, saya senang sekali hari itu saya bisa belikan anak-anak saya bisa belikan Jeremy permen yang dia suka, Jeremy belikan cece-nya pensil pilot, belikan adiknya gigit-gigitan, ya kan? Saya senang sekali, tetapi senangnya nggak komplit kalau saya belum berbuat baik kepada sesama saya. Dan senang sekali, hati itu rasanya senang hari ini bisa belikan anak saya dan juga belikan om, dan juga bantu om itu. Di hati itu senang. Saudara-saudara, saya menuai sesuatu setiap kali memberikan sesuatu, menuai sesuatu yang nggak bisa dibeli dengan uang. Sukacita. Pulang itu ada kepuasan batin yang luar biasa, ya. Dan saya melihat wajah om itu senyum pulang, saya melihat anak-anak saya senyum. Aduh, kedua hal itu membuat saya senang sekali malam hari itu tidur dengan wajah tersenyum. Banyak hal dalam hidup ini nggak bisa diukur hitung-hitungan, nggak bisa dengan hitung-hitungan dengan logika manusia. Ada banyak hal yang Tuhan berikan di kehidupan kita.
itu berupa sukacita yang gak bisa dibeli oleh dunia. Damai sejahtera yang tidak bisa dibeli dengan keuangan. Amin, saudara-saudara. Dan saya percaya jemaat setelah mendengar khotbah saya yang lalu dan mengambil tindakan-tindakan iman, saya percaya banyak di antara kita mengalami sukacita yang sama. Karena Yesus cinta kita semua. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus sekali lagi. Haleluya. Sepanjang hari ini saya akan bicara tentang judulnya dikeluarkan, Sex, Time, and Problems. Sebenarnya sebuah khotbah seri dari Kidung Agung selama 2 minggu berturut-turut. Ya, 2 minggu berturut-turut ya. Mari kita sekarang buka Kidung Agung. Saya mau bicara tentang ini judulnya ya, Sex, Time, and Problems. Minggu depan saya akan muncul lagi di hadapan Anda dan melanjutkan dari pasal-pasal yang pasal-pasal di Kidung Agung. Kidung Agung, kita buka sama-sama. Ya, di kebaktian ini kita akan bahas Kidung Agung pasal yang pertama, satu pasal saja. Dan saya percaya akan ada banyak keluarga, pernikahan, dan pribadi yang dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Katakan amin. Seperti lagu terakhir yang dinyanyikan tadi, akan terjadi pemulihan dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyampaikan firman-Nya, kesembuhan akan terjadi. Sungguh firman-Nya itu berkuasa, sungguh-sungguh berkuasa. Dan firman Tuhan itu, kita harus punya iman kepada firman dan perkataan Tuhan. Itu berkuasa. Dia berkata di dalam perjanjian lama, aku menyampaikan firman-Ku dan menyembuhkan engkau. Aneh, kalau kita bicara soal firman tentang kesembuhan, kesembuhan terjadi. Seperti di festival kuasa Allah contohnya, nggak usah di festival kuasa Allah. Dua kali khotbah yang lalu saya berkhotbah soal kesembuhan. Ada banyak orang-orang yang mengalami kesembuhan, termasuk yang di dalam jemaat ini yang memberikan kesaksian. Miom yang tiba-tiba lenyap, penyakit-penyakit dalam yang tiba-tiba tidak ditemukan lagi. Dan ketika saya berbicara soal memberi, orang-orang mengalami sukacita, termasuk pengkhotbahnya sendiri. Firman itu berkuasa. Dan hari ini kita bicara tentang sexual healing, kesembuhan secara seks, kesembuhan dalam keluarga, kesembuhan dalam pernikahan. Kita bicara soal karakter Kristus di dalam hidup kita. Setelah dunia ini dengan glamornya berlalu, setelah setiap orang menua, setiap seseorang mengalami kanker prostat, dan sebagainya, kanker kandungan, setelah semua glamor dunia ini dan kenikmatannya lalu dan lenyap, apalagi yang tersisa? Baru kita ingat Tuhan, tetapi semuanya sudah hangus. Tuhan tidak ingin hidup kita seperti itu. Setelah selingkuh sebanyak mungkin dengan orang sebanyak mungkin, lalu kita suatu hari bukan bosan, tapi sudah gak sanggup selingkuh lagi karena mungkin sudah bangkrut, gak punya uang, siapa yang mau? Atau mungkin kena penyakit kelamin, atau mungkin apalah. Suatu hari ketika kita sudah gak bisa apa-apa lagi, apalagi yang tersisa kecuali melihat kita menuai apa yang kita tabur. Dengan double kali lipat, berkali-kali lipat kita menabur angin, menuai badai. Dan kita melihat nanti anak kita diselingkuhin. Kita melihat nanti anak kita ditinggalkan oleh pasangannya. Jangan hidup seperti itu. Sekarang waktunya kita belajar dari Tuhan. Tuhan menyediakan sebuah hidup yang tidak kalah exciting, tidak kalah menariknya dengan hidup yang ditawarkan oleh dosa. Tapi kehidupan itu lain, berbeda, bertolak belakang dengan kehidupan dosa. Tuhan menawarkan kenikmatan abadi yang tidak bisa dibeli oleh orang-orang dunia. Pilihlah jalan itu. Di dalam dunia ada 2 jalan. Pilihlah jalan Tuhan. Kau tak akan menyesal. Gak cuma sekarang, sampai akhirnya gak akan menyesal. Mungkin sekarang kita membayar harga sedikit, tetapi kita gak akan menyesal nanti. Pada saat suatu hari kita mati, apalagi setelah kita mati, kita lebih tidak menyesal lagi ketika kita melihat upah kebenaran kita. Amin. Pilihlah Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang jatuh dalam dosa. Ya. Dan Kidung Agung kita baca ayat-ayatnya sebentar lagi. Dan setiap saya baca ayat, caranya gini, kita buat janjian. Saya berhenti di mana saja, nggak tentu di akhir ayat, bisa di separuh ayat. Saya akan lanjutkan dari sana. Jadi mari kita ingatin
Di ayat mana kita berhenti? Lalu saya akan menjelaskan sesuatu kalau Roh Kudus mewahyukan sesuatu di sana. Kidung Agung dari Salomo. Sedikit background saya jelaskan kepada Anda. Kidung Agung adalah surat, adalah lagu yang dibikin oleh Raja Salomo kurang lebih di awal-awal dia menjabat sebagai raja setelah menggantikan Daud. Jadi ketika Salomo belum murtad, sebelum Salomo selingkuh gak karuan, sebelum Salomo mempunyai 1000 istri, inilah istrinya yang sah. Di sini lagu adalah lagu saut-sautan seperti karaoke. Kalau lagu karaoke contohnya My love, there's only you in my life, itu kelihatan birunya, itu berarti yang nyanyi laki. The only thing that's fine, lalu merahnya mulai keluar. My first love, your every breath that I take, your every breath, your every step I make. Terus lalu hijau, itu berarti semua dua-dua. And I want to share all my love with you. No one else will. Nggak bisa, satu suara mana bisa jadi dua. Ini saut-sautan juga, ini lagunya My Endless Love-nya zaman Salomo. Salomo yang menyanyikannya. Salomo ini seperti Brad Pitt dan Angelina Jolie, selalu make the news zaman itu. Mereka adalah pasangan yang sangat-sangat serasi, pasangan yang sangat-sangat jadi perbincangan seluruh kerajaan, dan sejauh apa kerajaan itu punya koloni, sejauh itu menjadi pembicaraan, sebab raja mereka adalah seorang yang ganteng, yang romantis, yang pinter, yang kaya, dan jatuh cinta dengan seorang gadis petani, gadis biasa dari Sunem. Nanti kita akan lihat ciri-ciri fisik gadis ini juga dijelaskan. Ternyata dia biasa. Dan mereka berdua menjadi pasangan yang sangat-sangat jadi perbincangan. Jadi banyak pasangan meniru mereka. Banyak pasangan yang iri sama mereka. Banyak orang ingin menggantikan posisi Salomo akhirnya untuk si gadis Sunem ini. Banyak perempuan ingin menggantikan posisi gadis ini menjadi istrinya Salomo. Dan ini kalau di zaman 10-20 tahun yang lalu, kira-kira 10-20 tahun lalu, mereka ini adalah pasangan yang dulu jadi perbincangan, selalu menjadi di mana-mana jadi orang gitu. Itu adalah Pangeran Charles dan Lady Diana, ya kan? Nah, kita perhatikan Salomo ini punya, sebagai raja, dia punya banyak sekali kebun di mana-mana. Suatu hari ketika Salomo datang untuk meninjau tinjauan presiden kepada, contohnya SBY datang ke kota kecil mana di Jawa Timur untuk meninjau pertanian di sana. Nah, Salomo juga meninjau. Ketika meninjau itulah datang di sebuah kebun anggur, kebun daripada istana, punya istana tapi dikerjakan kongsian dengan orang lain. Dia menemukan seorang gadis yang bekerja di kebun itu, sangat cantik parasnya. Ya. Sangat cantik parasnya, tapi tidak seperti kecantikan seks simbol zaman itu. Nanti kan kita lihat ternyata kulitnya hitam gadis ini. Dan Salomo jatuh cinta. Bukan lihat kebun anggurnya, lihat siapa itu. Salomo masih single kali. Lalu gadis ini pergi karena dia malu. Nantinya Salomo kembali lagi, dia pura-pura menjadi gembala untuk memenangkan cintanya wanita ini. Dan akhirnya jatuh cinta. Salomo bilang, aku itu Salomo sang raja. Lalu dipinangnya ke istana. Backgroundnya kira-kira gitu. Bagaimana cara membaca Kidung Agung dengan semua sensualitas di dalamnya? Caranya yang pertama, kita bisa membacanya sebagai hubungan Kristus dengan jemaatnya. Kalau kita baca Kidung Agung, ini bicara soal keintiman dengan Tuhan juga. Tetapi juga tentunya harus diterjemahkan sebagai hubungan laki dan perempuan, bahwa seks itu kudus, pernikahan, komitmen pernikahan itu dari Tuhan datangnya. Dan ayat-ayat firman ini bisa diterjemah, harus diaplikasikan dalam hubungan suami dengan istri dan keluarganya. Jadi ini adalah kitab yang luar biasa untuk family. Ini kitab yang luar biasa untuk pernikahan.
Jangan dihindari. Ini kitab yang menurut banyak orang aneh, menuai banyak kritikan sepanjang ratusan tahun. Orang bilang, kenapa di Alkitab kok ada pornografi? Ini kalau kita cerita di sini ada bicara soal dadanya, dibicara soal kenapa kok ada pornografi? Tidak ada yang porno dengan seks kalau di dalam pernikahan. Sex education, gereja harus mengajarkan soal seks dengan jelas, karena di sini banyak orang menjadi sumber permasalahan manusia. Di sini jadi sumber permasalahan, banyak masalah akarnya itu di sini. Sexual sin, dosa seks. Mari kita sekarang melihat lagunya. Mari kita masuk ke karaoke Alkitab. Mempelai perempuan dan putri-putri Yerusalem. Ya, ayat 2. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Saudara perhatikan, pasal 1 ini bicara tentang the wedding day of Salomo. Hari pernikahannya Salomo. Ini pemberkatan nikahnya. Pasal 2 yaitu kebaktian 2, nanti saya akan ajarkan pacarannya Salomo. Pasal 2 itu. Ketika Salomo jatuh cinta. Jadi tidak kronologis di dalam setiap. Ada 8 pasal Kidung Agung yang harus saya selesaikan dalam 6 kali ibadah. Minggu ini dan minggu besok. So, saya harus absen di 2 ibadah. Absen di 1 ibadah. 1 ibadah saya kasihkan seorang saudara saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan nanti. Jadi tidak kronologis. Tidak selalu bicara pacaran dulu, lalu tingcing, lalu baru itu pernikahan. Enggak. Justru tingcingnya Salomo itu di pasal 3. Pasal pertama ini wedding day, hari perkawinannya. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Saudara tahu enggak bahwa ciuman seorang mempelai pria kepada wanita ketika saya memberkati pernikahan, sebagian besar yang saya berkati adalah gembala-gembala Mawar Syaron. Ketika saya beritahu sama mereka, ada banyak cara untuk kita bisa mencium, ya kan? Nah, pada saat saya beritahu setelah diberkati, saya bilang, you may kiss the bride. Anda boleh mencium istrimu sekarang setelah diberkati. Biasanya banyak karena gembala, ya kan? Ada banyak tekanan-tekanan dari jemaat. Jadi malu-malu. Ada yang bahkan tanya sama saya, di mana ciumnya? Lucu sekali. Saya biasanya briefing sebelum hari H perkawinan. Gembala pun juga. Ini satu-satunya hari engkau cium istrimu yang sah ini di bibir sekalipun tidak merupakan pornografi. Ini satu-satunya hari orang datang untuk lihat Anda berciuman. Hari lain, kalau Anda berciuman di depan orang, semua orang berkata, ih. Ini satu-satunya hari di dalam hidupmu. Semua ratusan orang datang untuk melihatmu berciuman. Di dalam kekudusan tentunya. Ciuman pada saat pernikahan tidak boleh dilupakan, baik kita sudah menikah puluhan tahun. Itu adalah ciuman sejati. Apalagi kalau orang masuk ke pintu pernikahan itu, menjaga kekudusannya. Saya pernah tanya beberapa orang yang menjaga kekudusannya dengan sempurna sampai hari pernikahan. Saya tanya, apa yang kamu rasakan waktu kamu cium pasanganmu itu? Dia bilang, aku rasakan kebahagiaan sorgawi. Mereka kadang-kadang nggak bisa menata kata-katanya sebagus itu. Kadang-kadang bilang, aku nggak tahu ngerasa dalam cintaku. Ya, kita tuh jaga kekudusan, tidak petting. Selama pacaran itu tidak raba-raba, tidak berciuman sembarangan. Saya bahkan ajarkan anak-anak muda kita, kalau memang sudah direstui orang tua, sudah saling tahu, kalau memang ciuman itu pas antar pulang aja. Itu pun kalau sudah dekat ke pernikahan. Kalaupun perlu cium ke bibirnya, kalau itu sudah tingcingan, sudah dekat dengan kedua keluarga, tidak pernah tergoda, tidak pernah masuk terus mengizinkan diri untuk tergoda masuk ke dalam dosa-dosa seks, nyerempet. Kalau memang perlu cium 2 detik aja, 1, 2, udah selesai. Itu pun di dekat ruang tamu papanya. Saya waktu pacaran sama istri saya, kalau saya cium dia, itu kita sudah mendekati pernikahan. Kalau saya cium selalu di living room, di sebelah sananya itu ada Pak Yusuf. Atau Pak Yusuf semoga nggak pernah kelihatan. Yang itu cium di bibirnya sekali.
Karena saya sudah tidak cari wanita lain, dia juga nggak cari pria lain. Tentunya sudah berhenti sampai sana, nggak lebih dari itu. Tetapi kalau di hari pernikahan saya dorong pasangan-pasangan, ini mungkin saya sudah mewakili gereja yang lebih modern mungkin ya. Saya ajarkan anak-anak muda kalau mereka lagi itu jangan takut. Cium betul-betul, ciuman itu sejati pada waktu di dalam pernikahan maksudnya. Kalau di pacaran saya ajarin mereka untuk hati-hati. Ciuman pada waktu hari pernikahan, apalagi kalau menjaga kekudusan, itu ciuman yang dibeli dengan mahal. Supaya apa? Seks itu bisa tunggu, saudara. Orang kalau sudah menikah, kenapa orang keburu-buru berhubungan seks ketika sebelum menikah? Nanti kalau sudah menikah 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun menikah, selama yang Tuhan izinkan mereka bisa hidup, toh harus berhubungan seks dengan satu orang itu aja. Gak usah keburu-buru. Gak usah keburu-buru. Belajar mencintai, menerima orang itu dulu. Ya, karena itu saudara-saudara, orang yang menjaga kekudusan sampai hari pernikahan, ciumannya luar biasa hari itu, kebahagiaannya luar biasa. Tapi bagaimana kalau dengan orang yang sudah jatuh sebelum pernikahan? Dia harus masuk ke pernikahan dalam keadaan pertobatan yang sejati. Jangan permainkan Tuhan. Jadi sebelum saya menangani orang yang sudah pernah jatuh, lalu sebelum dia menikah, saya beritahu mereka untuk gak ketemuan selama sekian lama. Mereka belajar berdoa, belajar dari jauh, tapi bukan berarti cari orang lain, mereka sudah pasti menikah. Tapi belajar bangun kerohanian mereka, dibimbing oleh orang-orang yang membantu mereka. Supaya pada hari H mereka menikah, ketika mereka cium itu ada artinya. Nah sekarang ini buat orang yang pacaran, buat orang yang sudah menikah, sudah lupakan yang sebelumnya, di belakangnya, sudah apapun yang kita lakukan tidak bisa mengubah itu. Tetapi kalau kita sudah dinikahkan dengan satu orang di hadapan Tuhan, jangan pernah lupakan ciuman hari itu. Dialah orang yang mencintaimu. Pasanganmu itulah yang dari Tuhan. Janganlah menginginkan kecupan wanita lain. Kecupan mereka mungkin penuh dengan nafsu, tapi hanya satu kecupan yang bisa memuaskanmu. Istrimu yang sah, suamimu yang sah. Jangan angan-angankan kecupan orang lain. Sampai hari ini saya simpan di iPod saya. Istri saya sih nggak kepingin lihat lagi, sebab dia memang tidak suka lihat video-video masa lalu. Istri saya itu selalu mikirkan ke depan. Dia bilang, aku nggak suka lihat-lihat yang lalu, aku suka itu yang kita maju ke depan. Saya kebalikannya, saya suka mengabadikan segala sesuatu. Dan saya simpan di iPod saya pemberkatan nikah kita, model istri saya tetap cantik seperti hari ini. Tapi sayanya modelnya nggak karuan dulu. Jadi kalau lihat film sendiri itu nggak enak, apalagi saya dulu 17 kilo lebih kurus dari hari ini. Rambut seperti McDonald. Tahu McDonald gini? Dan ketika saya lihat, tapi apa yang saya simpan di iPod itu, kalau saya pergi kemana-mana, keluar kota, keluar negeri, mana-mana, saya sering setelan, dengarkan, lihat di iPod itu. Nggak pernah bosan-bosan untuk menonton hari H pernikahan kita ketika saya cium istri saya. Ketika kita mengucapkan janji nikah, saya mau nangis, dia mau nangis. Dan saya cium dia, itu saya lihat di sana. Ini satu ciuman yang akan membuatku, kalau aku khianati ciuman ini, aku akan mati ke dalam kuburanku dengan menyesal luar biasa. Tuhan bantu aku untuk menjaga satu ciuman ini seumur hidupku. Supaya aku bisa terus mencium dia dengan kemesraan yang sama. Terus bisa mencium dia dengan hati dan keintiman yang sama. Bagaimana dengan Anda dalam pernikahan yang sudah melanggar ciuman itu? Ada jalan keluarnya, namanya pengampunan. Pengampunan dan pertobatan. Ampuni dan Tuhan akan membuka lembar baru, dan jangan lagi lembar itu dikotori. Saya ditanyain sama satu orang yang sudah pernah selingkuh, Pak, saya sudah selingkuh, sudah telat. Enggak telat. Enggak percaya, tanya sama istri Anda. Sekalipun istri Anda sudah marah, mau ceraikan Anda lah, apalah, mau bunuh Anda lah, mau apalah. Coba lihat satu hal. Enggak telat, saya buktikan. Coba sekarang Anda bawa selingkuhan Anda ke rumah. Cium dia di depan istri Anda. Dia tetap sakit lagi yang baru, meskipun dia sudah sakit sekali. Setiap tindakan dosa satu lagi, itu melukai hati istri Anda. Lebih dari itu, melukai hati Tuhan Anda sekali lagi. Lebih baik kalau orang sudah salah 100 kali, tidak salah 101 kali. Berhenti di tempat, panggil nama Yesus, hadapi konsekuensinya. Lalu dia berkata, lalu Pak, sudah telat, lalu aku bisa apa? Saya beritahu
Mungkin istri Anda atau suami Anda tidak akan bisa langsung menerima mengampuni Anda. Keluarga Anda tidak langsung pulih dalam 2 tahun mungkin. Tetapi kalau Anda gigih berjuang, apalagi kalau ini, lihat ini. Apalagi kalau Anda setelah selingkuh dan bertobat ini dan tidak melakukannya lagi, Anda lebih mencintai pasangan Anda. Sang suami lebih mencintai istrinya karena dia bersalah. Sang istri lebih mencintai suaminya karena dia bersalah. Saya yakin kalau dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, istrinya pasti akan bisa memiliki alasan bersyukur sama Tuhan di dalam kesakitan itu. Ya akhirnya dia bisa nerimo. Dia berkata, Tuhan ya sudah, paling tidak suamiku 3 tahun sudah gak selingkuh, 4 tahun ini sudah gak selingkuh dan sudah melayani kami dengan baik. Ya Tuhan, istrimu akan berhadapan dengan Tuhan akhirnya. Paling tidak sekarang dia lebih cinta aku daripada waktu kita pacaran, waktu kita baru menikah. Aku paling tidak bisa bersyukur Tuhan. Nanti dia yang akan berhadapan dengan Tuhan di ruang doanya sendiri. Dan Tuhan akan pulihkan dia. Dia akan minta sama Tuhan untuk bisa mengampuni. Dia akan berjuang untuk bisa mencintai Anda kembali. Dan lebih baik hangus 3 tahun daripada 30 tahun ke depan hidup dalam dosa. Tidak telat saudara. Saya tahu di sini ada banyak orang yang sudah cacat. Gereja bukan tempatnya orang sempurna. Tahukah Anda gereja tempatnya banyak orang cacat? Gereja itu seperti rumah sakit. Tetapi kita tidak fokus kepada sakitnya, kita fokus pada kabar baiknya. Kalau rumah sakit, orang masuk ke rumah sakit ya gak sakit, masuk rumah sakit bisa jadi sakit. Stres kan di rumah sakit. Bener. Saya kadang-kadang kalau masuk ke rumah sakit itu, aduh Tuhan, kalau sampai aku ada apa-apa masuk rumah sakit sini, aku pasti cepat mati. Saya bilang, Tuhan, ya kalau saat perlunya, puji Tuhan sampai hari ini saya tidak pernah masuk rumah sakit. Saudara-saudara, gereja seperti rumah sakit, tetapi lain dengan rumah sakit. Gereja tempat banyak orang-orang cacat. Di sini tidak boleh pasang kedok, nggak boleh. Disinilah rumah pemulihan. Disinilah, amin saudara-saudara, amin. Iya, lihat sekarang ayat 3. Harum bau minyakmu, bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Lihat ya, ayat 3 bicara soal gadis-gadis cinta kepadamu. Ini adalah kata-kata yang sang wanita. Sekarang ini karaoke-nya warna merah. Yang perempuan yang nyauti. Lihat, perempuannya bilang, gadis-gadis banyak loh yang cinta sama kamu. Kenapa kamu kok cuman cium aku? Saudara-saudara, inilah kebahagiaan pernikahan. Sekalipun kita bisa cium sebanyak mungkin orang yang kita mau dan kita bisa, apalagi kalau orang punya uang, punya kedudukan. Justru keintiman itu bukan karena aku cium kamu karena memang gak ada pilihan. Aku cium kamu karena aku memilih untuk menciummu. Itu keintiman yang luar biasa akan dibangun bersama dengan keintiman itu rasa percaya. Pernikahan itu tidak bahagia kalau nggak bisa percaya. Kalau selalu curiga, pernikahan itu tidak akan bahagia. Anak-anaknya akan merasakan dan mereka akan bertumbuh menjadi besar, menjadi anak-anak yang nggak bahagia. Sekalipun anak Anda sudah besar pun, kalau pernikahan Anda tidak bahagia, pernikahan mereka juga tidak akan terlalu bahagia. Sekalipun mereka bisa bahagia pernikahannya, mereka akan senep dan sedih untuk papa mamanya. Kalau itu mereka kuat secara rohani, biasanya mereka pun akan terseret dalam kesalahan papa mamanya. Pernikahan mereka pun jadi tidak bahagia. Biasanya pernikahan orang tua nggak bahagia, anak-anaknya nggak bahagia pernikahannya. Kalaupun mereka bisa bahagia karena mereka cinta betul-betul pegang teguh pada Tuhan, kebahagiaannya tidak sempurna. Saudara tahu sepenting itu kita orang tua bagi anak-anak kita. Apa yang kita lakukan? Kita bisa makan apel yang kecut, gigi mereka pasti ada ngilunya. Gigi anak-anak kita. Seperti itu hubungan orang tua dan anak. Seperti itu juga mama yang ketika mengandung, kalau dia salah makan, anaknya salah makan. Tuhan sudah buat secara fisik seperti itu. Tuhan buat secara rohani juga seperti itu. Pernikahan Anda menentukan pernikahan anak-anak Anda. Karena itu tidak telat. Lebih baik kalau Anda mau memperbaiki kesalahan, lebih baik hangus 3 tahun daripada 30 tahun ke depan. Bahkan setelah Anda meninggal, anak Anda bayar terus hutang Anda. It's time. Mari saudara, saya buka. Saya berdoa di dalam kebaktian ini. Altar call-nya bukan di altar. Altar call-nya di hidup Anda. Ayo saudara sini yang sudah tidak beres dalam pernikahan dan hidupan rumah tangganya, bereskan tahun ini. Buat goal tahun ini Anda berbalik. Nggak tentu tahun ini semuanya pulih keadaannya. Tahun ini berbalik dan gigih. Paling tidak ingat kata-kata saya. Kalau Anda pernah bersalah, cintai pasangan Anda lebih dari sebelumnya. Mungkin dia nggak langsung tepuk tangan sekarang. 3 tahun lagi mungkin. 3 tahun itu cepat kok. 3 tahun lagi dia akan sadar bahwa Anda berusaha.
nanti dianya yang akan ketukar. Yang pertama menjadi terdahulu, menjadi terkemudian, terkemudian menjadi terdahulu. Nanti dianya yang merasa berdosa akhirnya 3 tahun kemudian. Dia akan merasa berdosa, tidak mengampunimu. Perjuangkan. Masa depanmu masih panjang. 3 tahun itu nothing dibanding masa depanmu. Amin, Bapak Ibu Saudara-saudara. Amin. Salomo kebalikannya. Salomo ini kalau Anda tahu, yang lalu-lalu saya pernah ngajarkan soal pengkhotbah, sedikit background tentang Salomo. Salomo akhirnya murtad. Dan dia membayar harga yang mahal. Kalau tidak percaya, baca di pengkhotbah, dia berkata semuanya sia-sia. Saya yakin gadis Sunem ini kalau tidak mati muda atau apa, ini tidak ada happy ending, Kidung Agungin. Tapi tetap dimasukkan di Alkitab karena pada saat-saat itu tetap adalah saat-saat di mana Salomo taat sama Tuhan. Itu adalah saat-saat di mana kita perlu pelajari. Salomo saya tidak tahu, tidak pernah ditulis gadis Sunem ini gimana. Apakah dia itu kena jantung atau gimana, katanya melihat Salomo mencium 1000 cewek. Tetapi pada akhir hidupnya Salomo jiwanya penasaran. Tahukah Anda kerajaannya pecah? Tahukah Anda perusahaannya pecah akhirnya? Hartanya cecer di mana-mana. Kalau Anda baca tentang kehidupan Salomo, mengenaskan. Sebab pada akhir hidupnya dia penasaran. Akhir hidupnya dia merindukan satu kecupan itu. Dia bilang 1000 itu membuatku 1000 kali lipat merasa bersalah untuk satu kecupan itu. Di pengkhotbah dia katakan semuanya sia-sia. Janganlah nanti di akhir hidupmu Anda melihat anak Anda sudah tidak sayang Anda lagi. Mereka cuma hormat sama Anda. Lihat loh ya, hormati ayah ibumu, nggak tentu sayang. Mereka harus hormat karena itu perintah Allah. Tapi mereka tidak lagi, orang itu kelihatan kok hidupnya gimana waktu dia mati, tidak dikangeni. Saya mau kalau mati saya dikangeni oleh banyak orang. Bukan karena saya minta diperhatikan, enggak. Saya mau hidup saya telah menambahkan sesuatu yang baik dalam kehidupan orang-orang yang saya cintai. Ada banyak orang nanti matinya mengenaskan seperti Salomo. Dia menjadi sia-sia. Dia lihat istrinya, ya sudah dijagai sampai mati. Mau apa? Istrinya cinta Tuhan. Dijagai, padahal dia enggak hidup dalam Tuhan. Terakhir lalu ada pendoa datang di ICU, doain dia. Mau terima Tuhan enggak? Mau. Anak-anaknya sudah nggak terlalu nganggap dia. Hormat, bayarin, ditungguin siang dan malam di ICU. Tapi sudah mati ya sudah. Sudah mati ya sudah. Hati mereka lebih kepada ke mamanya. Mama sudah diperlakukan papa tidak baik. Mereka cintai mamanya, mereka mau bahagiain papanya, ya mereka tinggal hormati. Jangan sampai mereka salahi. Ya sayang sih ada sayangnya, tapi lebih rasa disakitinya. Ngampuni sih ngampuni, tetapi memori tidak bisa hilang. Anda tidak mau hidup seperti itu kan, Bapak Ibu Saudara? Jangan mau hidup seperti itu. Usia tidaklah garansi. Banyak orang usianya sudah tua, lebih tua dari orang-orang muda, tetapi pikirannya bisa lebih kekanak-kanakan. Karena itu, mari bukan soal usia, soal mengenal Allah. Kita lihat berikutnya ayat 4. Tariklah aku di belakang, marilah kita cepat-cepat pergi. Sang Raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena Engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layaklah mereka cinta kepadamu. Ayat 5. Memang hitam aku, tetapi cantik, hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Perhatikan sebentar ya. Jadi Salomo pergi ketemu sama gadis ini sekitar hampir 100 km di atas Yerusalem. Dia ini dari suburb, bukan dari downtown. Dia ini bukan dari pusat kota. Dia ini dari pinggiran. Ini adalah gadis bukan dari Surabaya, tapi dari mungkin mana? Pasuruan. Dan Salomo melihat dia, ketika lihat dia senang, jatuh cinta, lalu memenangkan cinta wanita ini, dibawa ke Yerusalem. Wanita ini awal mulanya agak minder. Sekalipun wanita ini cantik, tapi kelemahannya cuma satu. Jadi zaman dulu itu sudah ada yang namanya idealisme seks, atau hari ini disebut seks simbol, seks appeal. Hari-hari ini semua orang-orang berusaha untuk jadi seseksi mungkin, ya kan? Sebenarnya banyak itu sudah trennya dunia. Kalau nggak, zaman ini juga sama dengan dulu. Sekarang ini kan banyak lotion pemutih. Hitam mau dijadiin putih. Kalau Anda ke Amerika, akan ada lotion penghitam.
Loh sungguhan, mereka semua kepingin santen. Sekarang ini ada mereka masuk ke tempat tertentu, mereka disanten dalam sekejap. Mereka langsung hitam. Orang-orang bule suka santen. Orang-orang timur suka putih. Yang hitam pun mau memutihkan dirinya dengan berbagai macam bengkoang-bengkoangan. Jangan salah loh ya, kalau timun hijau nanti ya. Nah, ketika dia datang ke Yerusalem, gadis Sunem ini merasa dirinya hitam sebab cewek-cewek di sekeliling Salomo putih-putih semua. Kulitnya halus, putih-putih semuanya, kayak model semuanya. Dia bilang, memang hitam aku, so what gitu loh. Kira-kira gitu. Tapi cantik. Paris Hilton berkata, every woman who's confident is sexy. Kenapa harus didahului oleh orang yang tidak kenal Tuhan untuk bisa punya gambar diri yang lebih sehat? Kenapa harus nunggu Paris Hilton? Ribuan tahun lalu firman Allah sudah berkata manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Saudara-saudara di sini jangan pernah ada punya teologi kompromi. Pakai lotion bengkoang silahkan, tapi lihat-lihat motivasi Anda. Anda harus menerima diri sendiri dulu. Jangan percaya dengan seks simbolnya hari ini. Barbie, boneka Barbie itu bisa bagus, bisa enggak. Kalau kita punya hubungan dengan anak kita tidak aman, kita adalah orang yang suka mengkritiki, kurang memuji anak kita, Barbie bisa jadi kutuk. Karena dia akan hidup besar, dia berkata, aku harus seperti Barbie ini, rambut panjang, pirang, hidungnya tinggi, lancip, tajam-tajam, kakinya panjang, kecil, a pair of great legs. Ya kan, tubuhnya langsing, gitar dan sebagainya. Bukan piano. Apalagi drum. Di atas saya sudah tahu, dari tadi saya nunggu apalagi ya kan, kita kasih. Dia bertumbuh dewasa seperti itu. Dan berapa banyak orang yang tumbuh dewasa nggak seperti itu. Dia merasa, aku kok gemuk, aku kok nggak tajam lancip-lancip, kok bundar-bundar. Kenapa Barbie putih sekali, aku kok hitam? Kenapa? Anak saya punya Barbie, tetapi saya tidak apa-apa kasih dia gitu, saya tidak ekstrim kalau hubungan kami baik. Saudara-saudara, hari ini apa itu seks? Seks itu bukan the act of sex atau tindakan seksualita yang kita lihat orang bersetubuh. Bukan cuman itu. Seks dimulai dengan gambar diri. Kenapa banyak orang jatuh ke dalam dosa seks? Gambar dirinya di dalam Tuhan tidak beres. Kenapa banyak orang kok ada orang yang jatuh dengan orang yang jauh lebih tua, sukanya jatuh ke tangan om-om padahal masih muda, SMP, SMA. Karena gambar dirinya, gambar bapak dalam hidupnya nggak beres. Saudara-saudara, seks itu dimulai dengan gambar diri. Engkau menerima dirimu dalam Tuhan. Aku nggak usah berhubungan seks untuk aku menjadi orang yang diberkati secara seksualita. Aku nggak harus berhubungan seks di luar nikah untuk membuktikan bahwa ada orang yang cinta pada saya. Seks harus dimulai dengan ini. Tuhan menciptakan aku dalam gambar dan rupa Allah, dan Tuhan cinta padaku, sayang padaku, menerima aku apa adanya. Oleh karena itu aku menerima aku apa adanya. Kalau aku pria, maka aku menerima aku apa adanya. Aku pria di dalam nama Yesus. Sekarang yang heboh kita tahu, pria yang nggak wanita, wanita yang nggak pria, yang ada di koran dan sebagainya. Dunia ini semakin kacau. Mari sekarang ini kita bisa menerima diri sendiri. Aku pria. Aku pria, maka sekarang aku diciptakan Tuhan sebagai dalam gambar dan rupa Allah. Aku wanita, aku ciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Saya mau tahu dia kulitnya segelap apa? Dia menyamakan dirinya dengan kemah orang Kedar. Saudara, orang Kedar itu adalah orang Arab Utara. Jadi kalau India Utara itu orangnya lebih putih-putih. Kita lihat di film-film India yang cantik-cantik, Miss India yang cantik-cantik, itu mungkin India Utara. Kalau Arab Utara tambah hitam. Dan dia menyamakan dirinya dengan kemah orang Kedar. Kemah orang Kedar dibikin dari benang yang dibikin dari kambing hitam. Berapa banyak kita merasa seksualita kita ini bukan tindakan seks, tapi gambar diri kita, tubuh kita ini seperti kambing hitam ciptaan Tuhan. Tidak ada kambing hitam. Saudara tahu nggak? Saudara tahu nggak? Di
Di dalam Tuhan tidak pernah ada kata terlambat. Sekalipun Anda sudah umur 30 lebih yang wanita, siapa bilang Tuhan itu dibatasi umur 30? Jodoh yang dari Tuhan, kalau Anda taruh pengharapan dari Tuhan, tidak kompromi, tidak menjual diri, tidak memaksa diri jadi seksi supaya ada yang mau, baik cewek maupun cowok. Kalau Anda tinggal tenang, percaya sama Tuhan, serahkan hidup Anda kepada Tuhan setiap hari, Tuhan akan mempermalukan orang-orang yang berkata Anda tidak bisa punya jodoh. So, saya melihat orang-orang yang menikah hari-hari ini, Tuhan bukakan mata saya untuk melihat banyak orang yang menemukan jodohnya umur 30 lebih 40 tahun itu banyak di sekeliling saya. Dan mereka menemukan orang yang sungguh-sungguh mencintai mereka. Mencintai mereka. Bahkan yang putih-putih kulitnya gak tentu bisa sebahagia mereka. Yang lebih putih, lebih cantik gak bisa dapat. Aneh saudara, ada orang-orang tertentu yang sama sekali tidak sama dengan yang tidak dianggap oleh dunia seksi atau cantik atau cakep, dapat pasangan yang not bad, sungguhan. Tetapi ada orang yang noni cantik pun sampai hari ini nggak dapat, ya nggak dapat karena reputasinya nggak baik. Nggak tentu. Jangan mau bersandar pada pengertian sendiri, percayalah kepada Allah. Kalau Anda datang ke gereja, Anda tidak bisa percaya pada Tuhan, rugi. Jangan datang, lihat boxing aja di rumah. Kalau Anda datang ke kebaktian, Anda tidak bisa serahkan hati Anda pada Tuhan, rugi. Anda tidak bisa serahkan hidup Anda kepada Tuhan, kenapa datang? Why come? Mau cari apa di sini? Kan lebih baik kita pergi ke siap pagi-pagi gini, apa? Makan soto di luar sana, nongkrong dimsum. Saudara-saudara, jangan menghakimi diri sendiri. Oh, aku ini kambing hitam ciptaan Tuhan. Aku ini hitam. Mulai dengan penerimaan diri sendiri. Ya Tuhan, Kau mencintai aku. Seks dalam kehidupanku dimulai dengan pewahyuan Allah menciptakanku dan semua organ tubuhku termasuk organ kelaminku. Tubuh, kata Korintus pasal 6, adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan, aku akan menanti dengan sabar. Sementara aku menanti, aku tidak akan tunggu melamun di tempat menunggu pasanganku. Tidak, hidupku akan aktif sebagai single melayani Tuhan. Mengejar karirku, mengejar pergaulan yang sehat. Tidak perlu aku merasa minder. Kalau aku pede di dalam Tuhan, aku cantik. Aku pede dalam Tuhan, aku ganteng. Gak perlu aku lebih kaya daripada sedikit buka rahasia. Dulu yang kejar istri saya, waktu saya dari Kanada, tentunya banyak sinyo-sinyo yang ganteng-ganteng. Tentunya juga banyak yang kaya-kaya. Saya dari Kanada, sekolah Alkitab masa depan masih belum tahu apa. Mengejar istri saya. Ya kan? Hanya karena istri saya adalah anak pendeta, tidak berarti otomatis mau kawin sama pendeta. Justru ada beberapa orang anak-anak pendeta yang justru tidak mau kawin sama pendeta. Karena kasihan, papanya pendeta, lalu kawin sama pendeta, nanti anaknya jadi pendeta, dia diskakmat. Kecepit. Kadang-kadang ada orang yang mau lebih bebas. Dan saya tahu istri saya tidak mencari seorang pendeta untuk jadi suaminya. Apalagi sekelilingnya pasti ada sinyo-sinyo yang kaya-kaya. Saya juga so-so biasa-biasa. Keluarga saya bukan dari keluarga kaya raya gimana. Apa yang membuat saya pede? Satu, membuat saya percaya diri. Saya tahu panggilan saya dalam Tuhan. Sebelum saya kejar istri saya pernah sekali disenangi oleh seorang perempuan ketika datang ke sini liburan sekolah Alkitab. Saya datang, itu teman saudara sepupu saya. Ajak pergi sama-sama ke mall, nonton rame-rame gitu. Dia seneng sama saya. Saya tahu lah kalau cewek itu seneng itu gimana. Bukan GR. Ketika setelah selesai senang, dia tahu saya sekolah apa. Dia langsung ngomong sama sepupu saya di depan saya, "Engkok bojone dikasih mangan opo?" Di depan saya. Dari senang sama saya sampai tidak nganggap sama saya. Itu hari-hari di mana akhirnya saya ketemu istri saya. Bagaimana saya sebagai seorang pria dihakimi berdasarkan saya sekolah Alkitab. Teman-temannya semuanya itu nanti akan lanjutin pabriknya papanya. Saya sekolah Alkitab.
Sekalipun saya sekolah Kanada, itu yang membuat dia tertarik. Wah, ini dari Kanada, tinggal di Kanada. Wah. Tetapi ketika dia tahu saya sekolah Alkitab, bagaimana sebagai seorang cowok saya dihakimi berdasarkan berapa banyak uang yang saya punya atau yang saya akan bisa hasilkan nanti. Hari itu saya sempat down pulang ke rumah. Bukan karena saya senang dia, enggak, dia yang senang saya dulu kok. Enak. Aku belum ngomong aku senang dia kok. Tapi saya pulang ke rumah itu kan batin, saudara. Saya barusan semester berapa itu di dalam sekolah Alkitab? Barusan tahun pertama di sekolah Alkitab. Bukankah saya akan down? Tuhan ngomong sama saya jelas, Philip, hitam atau putih kau tentukan sendiri. Bahagia atau tidak kau tentukan sendiri dengan aku, jangan dengan orang lain. Dunia tidak bisa menilaimu dengan tepat, aku yang menciptakanmu. Ganteng tidak? Kalau ganteng sih no problem. Tapi laki hari ini ganteng enggak dilihat dari gantengnya loh. Dilihat dari yang ditaruh di pantatnya itu loh. Betul enggak? Mas Yo ganteng. Ya wis, nah lanjut. Saya pulang ke rumah itu batin sama Tuhan. Ya Tuhan. Saya berkata, Tuhan, kok begini? Saya down. Tuhan bilang sama saya, kamu jangan izinkan orang menjatuhkan kamu. Jangan marah sama mereka juga. Kalau kamu marah sama mereka, kamu jadi sama seperti mereka. Orang salah, kamu jangan ikut salah. Tapi kamu, siapa kamu? Apa masa depanmu di tanganku? Siapa jodohmu? Saya langsung nyanyi lagunya Pak Niko. Siapakah aku ini Tuhan? Saya bilang, Tuhan, aku ini siapa? Aku mana saya dapat jodoh, ya kan? Aku ini masuk sekolah kita taat kepadamu. Aduh Tuhan, aku sudah siap deh kayak Paulus. Tuhan ngomong, lancar, gak boleh sembarang ngomong. Aku sudah siap seperti Paulus, membujang seumur hidup. Ya kan? Dan saya sudah mikir macam-macam. Tuhan bilang sama saya bilang siapa yang mau? Kalau saya mau dapat orang bule bisa. Saya mau dapat orang Korea di sana bisa. Saya mau dapat. Tapi kalau saya mau dapat orang Indonesia, ternyata saya ada culture shock setelah meninggalkan Indonesia dari SD. Saya tahu ternyata Indonesia agak lain dengan di luar negeri. Cewek-cewek di sini banyak matre. Oh sungguhan? Tak beritahu terus terang. Nah kalau saya mau dapat cewek perempuan orang Indonesia yang saya bisa cintai, saya harus berhadapan dengan kebudayaan ini. Disitulah hari itu saya mendapatkan tuduhan setan dari wanita itu. Dan saya merasa saya tidak akan sanggup mendapatkan. Kalau bisa pun saya dapatkan yang saya tidak cinta pasti. Ya kan? Yang saya cinta biasanya kelihatannya noni-noni yang standarnya tinggi. Ngerti maksud saya? Lah ya apa? Lah saya kan harus jadi diri sendiri. Saya juga harus tidak bisa. Orang itu kalau cari itu jangan secara sosial terlalu beda. Nanti timpang. Nah, gimana Tuhan? Tuhan ngomong sama saya, Philip, jodoh itu dari aku. Dan Philip, kamu hitam atau putih itu dari aku. Aku yang bilang, tidak ada kambing hitam. Entah itu karena harta, entah karena tampang, entah karena paras. Aku Tuhan yang akan memikirkan jodohnya anak-anakku. Kalau papamu, mamamu memikirkan siapa, lu Jeven sama siapa? Aku Tuhan yang menciptakanmu, yang bertanggung jawab atasmu, tidak akan melalaikanmu. Kau percaya tidak? Jalanlah dalam janjiku. Tak lama sudah itu, ada seorang noni yang mau saya bohongi. Dan akhirnya menikah dengan saya. Kasihan dia. Saudara-saudara, jangan ada di sini yang merasa hitam berdasar kulit atau berdasarkan harta, berdasarkan apa-apa. Tidak ada hitam, tidak ada putih. Yang ada adalah anak Tuhan, dan Tuhan bertanggung jawab atas mereka semuanya. Gadis Sunem ini mengalahkan semua miss Yerusalem. Anda jangan kaget, Anda akan mendapatkan jodoh yang ternyata not bad. Orang-orang yang punya uang tidak bisa dapatkan. Orang-orang yang punya tampang tidak tentu dapatkan, atau paling tidak dapatkan yang cantik pun atau cakep pun nggak tentu sebahagia Anda. Amin saudara-saudara. Karena itu ayat yang ke-6 bagi orang menikah, janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam. Suami jangan terus perhatikan kelemahan istrimu. Istri jangan perhatikan terus kelemahan suamimu. Jangan kamu perhatikan bahwa aku hitam karena terik matahari membakar aku. Saudara-saudara, ada orang yang berkata, saya agak sedikit vulgar, enggak apa-apa ya. Godaan itu dari jauh. Maksudnya kalau kita lagi jalan ke mall, kemana gitu, kelihatan orang cantik, menarik, atau cowok, wah, metroseksual gitu. Kita lihat dari jauh, wah, menarik. Dideketi mungkin ambu, enggak tentu. Sorry, saya ngomongnya terus terang.
Orang, dan Anda bisa langsung ketika melihat itu membandingkan dengan istri. Istriku sekarang udah lebih gemuk. Atau suamiku sekarang mungkin sudah perutnya bukan six pack tapi family pack. Maaf ya, saya beritahu, orang kalau berhubungan seks, suami istri, tidak bisa dapat full view. Apa yang kau perhatikan, udah gitu aja. Tidak bisa dapat full view. Godaan itu dari full view. Ketika dekat, Anda tidak akan merasakan kegantengan, kecantikan itu sebagai nomor satu. Keseksian nomor satu. Apalagi kalau Anda jadian dengan orang yang Anda lihat itu tertarik waktu Anda dekat, orang itu mungkin membuat Anda kesel banget di hidup ini. Sampai-sampai lama-lama kekeselan Anda lebih gede daripada ketertarikan Anda. Banyak hal itu harus dipikirkan dengan pikiran yang diperbaharui oleh Kristus. Jangan perhatikan kelemahanku. Perutnya agak sedikit besar. Kalau berhubungan seks, ya jangan dilihatin perutnya terus. Sorry tak ngomongin terus terang begitu. Jangan perhatikan aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepada aku. Aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Perhatikan ini. Kebun anggurku sendiri tidak kujaga. Akan kujadikan aku dijadikan mereka penjaga kebun anggurku sendiri tak kujaga. Perhatikan sebentar, ini bukan alasan kenapa kita tidak berdandan. Tetapi saya beritahu seperti ini, bahwa suami harus fair terhadap istrinya, istri harus fair terhadap suaminya. Orang-orang yang Anda lihat di mall-mall tersebut, yang jalan di jalanan-jalanan, pretty woman walking down the street, pretty woman, Anda melihat jalan itu, mereka itu tampaknya seksi, tampaknya cantik, tampaknya merawat diri karena mereka tidak ikut merawat hidupmu yang merepotkan. Kalau mereka merawat hidupmu yang merepotkan, mereka juga akan sedikit tambah berat badan. Wong yang ngajak makan terus istrinya ya suaminya, ayo makan yuk, lapar aku. Sebenarnya bertanggung jawab untuk sedikit ekstra berapa pound dan kilo itu sebenarnya diri Anda sendiri. Istrinya diajak, ayo ikut, ayo makan, aku lapar. Istrinya suruh masak, pas masak harus nyicip tuh. Saudara-saudara, kalau kita bandingkan seperti itu memang tidak fair. Karena ini gadis Sunem berkata, karena aku itu menjaga kamu, menjaga kebun anggurku, aku sendiri kebun anggurnya tidak bisa aku jaga. Aku bukan perempuan yang medicure, pedicure, aku perempuan yang bekerja. Aku perempuan yang memelihara keluargaku, yang merawat keluargaku. Otomatis kukuku tidak secantik kukunya sekretarismu. Mereka bisa panjang-panjang, aku harus aturin, aku harus ganti diapernya anakmu. Nanti kegores kukuku, tentunya tidak secantik teman-temanmu itu. Saudara-saudara, jangan suruh istri kita berdandan untuk saingan dengan pencobaan kita. Cinta kita harusnya menjadi encouragement, dorongan mereka berdandan. Terima mereka. Ketika kita bilang, sayang kamu cantik, aku sayang sama aku, dia tidak usah diminta, dia akan berusaha untuk lebih cantik. Amin. Suaminya juga. Saudara, kalau suaminya, kalau Anda tidak tuduh, itu lihat lihat itu sudah sukses, lu podo dulu sekolahnya, lulusannya sama kok, setir-setirannya sama-sama kucingnya, sana kucingnya Jaguar, sini Panther. Kok banding-bandingin terus, suami jadi stres? Jangan dibandingkan. Cinta kita akan membuat dia gigih bekerja. Dia tahu bekerja untuk apa. Bersyukur dulu. Gadis Sunem berkata, jangan perhatikan kelemahanku. Ya nggak fair dong. Itu semua perempuan-perempuan itu ningrat semuanya. Saya pekerja kebun anggur. Saya kerja ya. Tapi saya tidak menyesal. Saya kerja. Saya perempuan mungkin tidak semanicure pedicure, kuku saya sebagus mereka. Tetapi satu hal yang pasti, saya lebih bisa merawat keluarga. Ini bukan alasan untuk kita tidak berdandan. Ini sebuah dorongan kasih untuk kita memberi dorongan kasih kepada pasangan kita. Jangan lihat kelemahannya terus. Lihatlah bahwa dia yang ikut suka dukanya hidupmu. Perempuan yang paling cantik pun kalau ikut suka duka hidupmu, kadang-kadang kita merasa terlalu overpriced. Masalah dalam pernikahan di sini, istri kita atau pasangan kita selalu underpriced. Mereka tidak diingat jasanya, kita cuma ingat sekarang tampangnya. Kita overpriced, kita layak mendapat yang lebih baik dari ini, lebih bagus dari ini, lebih cantik dari ini, lebih kurus dari ini. Kita gak overpriced. Maksudnya overpriced gini loh, harganya lebih mahal dari seharusnya. Beli Panther dengan harga Jaguar. Sebenarnya Miss Universe pun kalau jadi istri kita, kalau kita kayak gitu sifatnya, sebentar lagi jadi tante-tante gemuk. Dia akan stres makan terus karena kita ini menjeno.
Kadang-kadang kita tidak bisa melihat balok di mata sendiri, sedikit di mata orang kelihatan, balok di tidak kelihatan. Saudara-saudara, istri kita tuh mau sama kita, bersyukurlah. Suami kita tuh mau sama kita tuh bersyukurlah. Mereka setia sama kita tuh patut diaplaus. Kalau Anda punya suami yang cinta Tuhan, dorong keluarganya, ayo kita layani Tuhan. Lalu provide ke Anda, mungkin tidak bisa memberikan menjadi kaya raya, tapi bisa bekerja dan tanggung jawab memberikan makan, memberikan kebutuhan keluarga Anda. Anda harus celebrate, rayakan itu setiap hari. Istri juga, kalau suami juga, istri Anda itu jaga anak Anda, sayang sama anak saya, tidak jual anak Anda, tidak bunuh anak Anda, mencintai anak Anda, dan selalu provide untuk Anda, sempurna sih enggak, selalu mendukung di samping Anda. Anda harus rayakan itu, celebrate itu. Miss Universe tidak bisa kasih itu. Mereka cuma bisa kasihkan, mereka cuma bisa memuaskan malam harimu dalam fantasimu. Tapi hanya istrimu yang bisa kasihkan siang dan malam dedikasi untuk hidupmu. Celebrate that. Sekali-kali ya saya sarankan, ajak dia keluar dari kesibukannya, ajak dia kencan. Cukup untuk ngomong thank you. Anda akan lihat itu bom yang lebih luar biasa. Itu bom, kalau bom yang bisa menghancurkan WTC di New York itu dua seperti itu, pesawat. Ini bom lebih hebat untuk bisa meruntuhkan semua tembok pemisah komunikasi with just one thank you, one night out. Ada banyak keluarga tidak pulih, bukan karena tidak bisa pulih, tapi nggak ngerti jalannya pulih. Bawa dia keluar minggu ini. Lakukan firman Tuhan ini. Just say thank you. Biar minta tolong sama mama, orang tua atau mertua untuk jagain anaknya sebentar, bawa keluar. Say thank you. Terima kasih. Amin. Amin. Anda diberkati Tuhan. Lihat beberapa lagi. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di mana Kakanda menggembalakan domba, di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari. Karena mengapa aku kan jadi serupa penggembara dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu. Jika engkau tahu, hai jelita di antara wanita, ikutilah jejak-jejak domba dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Singkatnya yang tadi ini, gembala ini, Salomo disguise atau pura-pura jadi gembala karena dia datang sebagai raja, terlalu intimidasi, dia datang sebagai gembala untuk memenangkan gadis Sunem ini, ya, menangkan cintanya. Itu ceritanya, itu cerita percintaannya, itu cerita Bollywoodnya kayak begitu. Dia datang sebagai gembala. Ini kayak di cerita ini ya, cerita-cerita tentang prince dan princess gitu ya. Princessnya nggak tahu kalau ini pangeran, kayak begitu loh. Tapi ini sungguhan terjadi. Tapi mempelai laki-laki dan mempelai perempuan memuji dengan kuda betina daripada kereta-kereta Firaun, kuumpamakan engkau manisku. Moleklah, perhatikan ayat 10. Moleklah pipimu di tengah perhiasan-perhiasan dan lehermu di tengah kalung-kalung. Garis bawah pipi dan leher. Tak jelasin, seks tidak selalu berhubungan dengan organ-organ yang diekspos di pornografi. Seks dimulai dengan menghargai pasangan kita. Ketika kita jatuh cinta pertama kali, kita belum melihat istri atau suami kita tidak berbusana. Kita pertama kali jatuh cinta mungkin kita lihat pipinya kemerah-merahan. Ada orang yang kayak gitu. Ada orang yang jatuh cintanya lucu, melihat jari-jarinya dia itu bersih gitu. Pertama-tama maksudnya chemistry-nya, tentunya jatuh cinta gitu saja nggak cukup untuk menjalin hubungan. Ada pengenalan, penjajakan berikutnya. Tetapi ingatlah, pertama kali apa? Saya pertama jatuh cinta sama istri saya itu melihat matanya. Matanya itu kayak ada sinarnya. Bisa. Waktu kecil di Taiwan dulu itu ada satu ada satu figur kartun namanya, mungkin ada yang tahu, Xiao Tian Tian. Ya, waktu kecil yang kartun-kartun Jepang gitu yang matanya gede-gede. Jering. Itu saya kecilnya itu suka lihat, lucu ya. Nah, saya itu suka mata. Lihat kayak ada sinarnya. Jangan lupakan, kalau Anda mau ingat pasangan Anda, sekalipun sudah 20, 30 tahun menikah. Hari ini saya dan istri saya baru 11 tahun menikah. Kalau mau ingatlah apa yang menarik Anda dulu. Itu menjadi kekuatan untuk Anda membangun hubungan hari ini atau memulihkannya. Ingatlah, Salomo berkata, moleklah pipimu di antara perhiasan. Ini gadis Sunem pertama kali ditemui Salomo itu dia pakai anting-anting. Lalu pipinya dengan anting-antingnya itu warnanya pas. Justru kena anting-anting warna pipinya itu keluar. Salomo tuh lihat, padahal dia hitam, berarti tidak kemerah-merahan. Tapi ketika lihat anting-anting dan pipinya itu dia bilang, waduh manis ya. Dia tidak terdorong kelaminnya.
Bukan untuk seks. Wow, sweet, sweet. Hey, you wanna go to bed with me? Hey, mau naik ranjang sama aku? Bukan begitu. Dia lihat, wow, ini di hati tuh jelek. Ingatlah, sekalipun istri Anda menua, suami Anda menua sekarang, ingatlah pertama kali Anda lihat itu apa? Dia itu lucu pertama kali. Ingati itunya. Ingat, Alkitab kan ngomong, semua yang benar, yang mulia, yang kudus, yang layak didengar, pikirkanlah semua itu. Kalau pikiran kita melulu cuma pikir, istriku kok enggak secantik sekretarisku, suamiku kok enggak semenarik suaminya orang itu ya, kok gitu. Itu pikirannya, input akan ada output. Hati-hati, bukan karena iblis saja yang memancing, yang membuat kita jatuh, tapi kita membiarkan dia membuat kita jatuh. Lehernya di tengah kalung-kalung. Ya, mungkin apa yang membuat Anda menarik? Lihat ayat 11. Kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas dengan manik-manik perak. Pertama kali kita lihat pasangan kita, apa yang membuat tertarik? Kita akan ada kerinduan. Ini cewek suka nih, ayat 11. Ya. Cowok perempuan yang sungguh-sungguh cinta sama pasangannya, dia akan rindu untuk terus mempercantik dia. Bukan dia disuruh cantik, dia yang beliin perhiasan, dia yang beliin, dia yang ajak beliin. Nggak usah yang mahal, tapi yang cocok. Seorang pria yang cinta sama istrinya pasti ingin untuk mendandanin istrinya, bukan karena dia untuk memuaskan dia, tapi istrinya itu seperti golean hidup buat dia, seperti boneka hidup buat dia, seperti dimanja, bahan manjaannya. Ayo suami-suami mulai manjakan istrinya lagi. Paling tidak pada waktu dia shopping jangan komplain. Ajak barengin. Istri-istri wanita itu aneh kadang-kadang. Suka yang ini atau yang ini, biru atau hijau. Kita pilih hijau, dia selalu pilih biru. Lah apa tanya? Selalu loh, jangan ngomong. Kalau saya gitu, saya yakin Pak Yusuf gini-gini juga pasti. Iya Bu, sebentar saya disuruh. Ya. Bagus yang mana, ini atau ini? Ini gelang yang lebih besar atau yang lebih kecil? Saya bilang yang lebih kecil, yang bagus sih pilih yang gede dewe. Tapi ya terus tanya itu. Karena perempuan itu ingin dimanja. Bangun komunikasi kemanjaan itu dari Tuhan. Kalau Anda tidak manja istri Anda mau manjain siapa? Istri tidak manjain suaminya, mau manjain siapa? Sudahlah, kalau Anda sudah pernah selingkuh, pernah apa, sudah sekali aja. Sebelum ngomong pemulihan itu jangan ngomong pemulihan, jangan di altar. Kalau pemulihan maju udah wedi, takut bawa keluar. Nanti pertama-tama mungkin agak kaku, belikan dia sesuatu. Nanti kita mulai membuka pembicaraan pemulihan. Mulai dengan action dulu. Amin, saudara-saudara. Kalau Anda bawa dia shopping segalanya, tanyai jawaban. Anda tidak tahu, aku mana ngerti. Bahkan waktu saya ditanyain, ini gunanya apa saya juga nggak tahu. Make upnya perempuan itu ya, saya tidak tahu yang mana untuk alis, yang mana untuk hidung. Kalau ditanya ini atau itu, pilihan salah satu. Kalau perlu di hati, bang tut jendela wawa siapa ngentut tembak raja tua ting tang ting, ya kan? Tunjuk aja salah satu, nanti dia tahu sendiri kok mau milih yang mana. Barengin, betul nggak? Yang istri yang betul bilang coba batuk. Kalau memang, ya. Ayo coba, kalau saya tidak keluar rel ini, kalau betul itulah yang dicari oleh istri, bukan memilihkan barang tapi dibarengin, dimanjakan. Kalau Anda setuju dengan perkataan saya, coba batuk yang keras. Nah itu loh ya, yang cowok sembuhkan batuknya, bawa jalan-jalan. Kita mau selesai ini ya. Sementara sang raja duduk pada mejanya, semerbak bau narwastu. Bagiku kekasihku bagaikan sebungkus mur, tersisip di antara buah dadaku. Ya. Bagiku kekasihku setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur En-Gedi. En-Gedi, saudara, saya pernah ke En-Gedi di Yerusalem. Itu tempat-tempatnya limestone. Kalau di Jordania, di Yordan, di Amman, itu batu-batunya dari limestone, bagus, batu-batu putih-putih gitu loh. Saya kepingin rumah saya sebenarnya pakai begitu, tapi saya nggak tahu. Pokoknya itu mungkin di Timur Tengah banyak, bagus sekali, putih-putih gitu ya, putih-putih. En-Gedi itu berada di tempatnya asalnya batu-batu itu diambil. Tempatnya persembunyiannya banyak, persembunyiannya Daud dulu di goa-goa. Di dalamnya itu ada oasis. Oasis di sini dikatakan seperti kebun anggur di En-Gedi. En-Gedi itu panas sekali. Kita tidak turun bus di sana, panas sekali dan gersang sebenarnya. Dikatakan di sini kamu seperti oasis kebun anggur di En-Gedi. Setiap pasangan itu kalau mau bicara pemulihan, dia perlu merasakan dia satu-satunya seperti kebun anggur, wah gitu, di tengah-tengahnya tempat gersang. Setiap dalam pernikahan jalur komunikasi harus di sini. Nggak bisa ngomong gini, pokoknya sama-sama tahu lah, kamu tahu aku cinta padamu. Nggak bisa.
Kalau kita mau pernikahan kita bahagia, keluarga kita harmonis, kita perlu make effort, berusaha dari waktu ke waktu, mengingatkan dia dengan tangible, dengan nyata, laki dan perempuan, perempuan dan laki, mengingatkan dengan nyata seperti karaoke, sebentar merah, sebentar biru, sebentar sama-sama, mengingatkan bahwa dia spesial. Perlu. Kalau tidak, dan ini ada di Alkitab loh, aneh ya, tidak cuma yang penting hatinya, yang penting berkatnya, tidak bisa. Kerjakanlah keselamatan, berarti kerjakanlah pernikahanmu. Ya, ayat 15. Lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau. Oke, kita lihat cantik di sini apa artinya? Bagaikan merpati matamu. Wow, saya nggak terlalu jauh dari Alkitab. Kalau Anda tanya sama saya, cantikan itu seperti apa? Saya ingin melihat istri saya sampai nanti Tuhan menghendaki sampai kita tua. Tuhan tolong, saya tidak mau sok jago. Sampai tua, aku akan terus mengagumi matanya. Dan membuat aku melihat mata wanita lain merasa bersalah. Aku minta karunia itu dari Tuhan. Doakan ya, saya juga masih muda. Sungguh cantik matamu. Matamu Dewi, gitu ya. Jangan melulu lihatnya. Sorry saya beritahu kalau cowok, lihatnya kenapa lo? Aneh. Ada statistik ya, bukan statistik. Ada orang mengatakan ini, kenapa kalau cowok itu kalau lihat perempuan cantik, tek gitu, mesti lihat ke dadanya. Mesti. Itu benar. Sebab ini keluar dari survei, bukan survei, keluar dari research yang di Amerika. Ini beritahu cowok itu kebiasaannya apa. Selalu kalau lihat, iya, terus lihat dadanya. Kebiasaan kita harus diubah. Ayo kita semua berdoa. Itu perlu pergumulan, tidak bisa semalam lalu kita tiba-tiba jadi Rasul Petrus. Ayo kita ingatkan, ayat firman ini ingatkan. Tidak tahu, kalau dari jauh selalu terus lihat bawah. Alkitab mengajarkan, sungguh cantik matamu. Kagumi pasangan Anda, bukan apa yang Anda cari di dunia untuk puaskan. Kepuasan itu terjadi pada waktu saya lihat mata istri saya. Cantik matamu. Wow. Bukan berarti tidak cantik bagian tubuh yang lain. Tapi bangun hubungan kita bukan dengan nafsu, tetapi dengan cinta. Amin yang sejati. Amin saudara. Apalagi coba cantik di sini. Lihatlah tampan engkau kekasihku. Ganteng. Ya kan? Sungguh menarik. Wow, atraktif. Di sini bukan handsome, atraktif. Ya, pernah sekali saya berada di kalangan orang-orang banyak, lalu wah, iya, terus guyon-guyon kita bergurau, wah, ya, lalu pas bergurau teman-teman bergurau bilang ini sungguhan ini terjadi bergurau, saya diganteng-gantengin. Lalu dibandingin dengan seorang dengan cara yang guyonan, tidak ada orang yang terluka segalanya. Ada satu cowok biasanya terserah lah mau dibilang ganteng nggak ganteng nggak. Kalau cewek lain lagi, cowok mau bilang gendut mau dibilang apa nggak masalah biasanya. Kalau cewek lain lagi, jangan pernah tanya berat badannya. Kalau cowok cewek itu kalau saya dibandingin dengan seorang laki, wah ya ini ya, berdiri sampingnya lihat, wah kamu ketok jelek dia bilang gitu ya. Lalu ternyata istrinya ada di sana. Istrinya langsung ngomong, gitu-gitu bagi aku dia paling ganteng loh di dunia. Nah itu betul istrinya. Meskipun bergurau, istrinya bela suaminya. Meskipun waktu membela suaminya, itu padahal suaminya itu guyon-guyonnya itu digoyonkan dengan saya. Tapi saya setuju, luar biasa. Bagi setiap wanita, kegantengan suami Anda itu tidak tergantung dengan penampilan luar saja, tidak tergantung dengan apa yang dia setir. Orang ini selalu attract my heart. Hati dia attract my heart. Suami, kalau Anda mau betul-betul jadi cowok tergantung di dalam diri istri Anda tidak perlu kasih dia macam-macam, ya kan? Kecuali istri Anda betul-betul istri yang matre, ya makanya bawa ke Mawar Sharon biar bertobat. Biasanya kalau istrinya adalah istri yang sudah mau kenal Tuhan segalanya, akan tahu saudara bisa menangkan kekaguman istri Anda bukan dengan apa yang bisa Anda tidak bisa beli, tetapi menangkan dengan cara attract her heart. Menarik hati orang itu adalah urusan setiap pasangan dan Anda tahu sendiri bagaimana caranya. Perempuan itu sebenarnya kalau tidak kena kesurupan roh matre, sebenarnya mudah
Bisa asal kita tahu gimana untuk bisa mengambil daya tariknya. Itu bisa. Dan setiap suami dikasih Tuhan kemampuan untuk bisa lakukan itu lagi di dalam diri istrinya. Jadi jangan pernah menyerah melihat istriku sekarang sudah tidak pernah tertarik sama aku. Itu mungkin karena Anda belum pernah melakukan apa-apa untuk menarik dia. Lakukanlah. Amin saudara-saudara. Allah mau Anda bahagia. Lihat terakhir. Sungguh sejuk petiduran kita. Dari kayu aras balok-balok rumah kita. Dari kayu eru papan dinding-dinding kita. Sejuk petiduran kita. Saya selesai dengan ini. Dunia berkata, wow, sex is hot. Panas. Alkitab berkata, sex is cool. Bukan cold. Dalam bahasa Inggrisnya, cold itu berarti dingin. Sudah tidak ada gregetnya di antara mereka. Sudah tidak kreatif di antara mereka. Mereka sudah tidak berapi-api, sudah tidak bergairah. Wah, itu juga bukan kehendak Tuhan. Tetapi Alkitab mengajarkan seks dalam pernikahan itu cool. Artinya menimbulkan perasaan aman, menimbulkan perasaan puas, menimbulkan perasaan sejuk petiduran kita itu rasanya kayak hanya seks dalam pernikahanlah setelah melakukan bersetubuh. Pasangan suami istri bisa rangkulan berkata, I love you and I love you more. Afterglow-nya, after sex-nya itu yang bisa memuaskan cuman dalam pernikahan. Sedangkan kalau di luar pernikahan, seksnya hot, setelah itu nek. Gak percaya tanya Amnon dan Tamar. Amnon cinta setengah mati, atau Fasao cinta sampai setengah mati, perkosa si Tamar. Setelah selesai, keluar kamu. Dianggap seperti pelacur, padahal itu setengah half sisternya. Hanya seks dalam pernikahan yang bisa menimbulkan rasa puas dan aman. Aku tuh aman sama kamu, kamu tuh aman sama aku. Kita bisa ngomong, jangan ada orang ketiga, atau jangan ada orang ketiga lagi ya. Oh wow, ayo kita besarkan anak-anak kita, ayo kita melayani Tuhan. Mungkin tindakannya bisa hot, bergairah, tetapi saudara-saudara, seks dalam pernikahan saja, dalam komitmen pernikahan satu orang, itu yang menimbulkan perasaan cool mentol. Ngerti? Rasanya itu cool, di hati itu rasanya ayam sekali. Itu cuma dalam pernikahan. Rebut itu kembali. Siapa merebut seks dalam pernikahannya kembali, dia merebut ayam hidupnya lagi. Siapa kehilangan itu, dalam nama Yesus kau tidak akan pernah ayam seumur hidup. Dan di akhir hidupmu akan ada perasaan sia-sia menyerangmu luar biasa sebelum mengembuskan nafas terakhirmu. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Amin. Anda belajar sesuatu? Amin. Puji Tuhan. Suami istri bangkit berdiri. Suami istri. Suami dan istri. Haleluya. Saya mau selesai dengan ini. Agak telat 5 menit, tidak apa-apa ya. Suami istri berhadapan-hadapan. Ya, berhadapan-hadapan. Ya, berhadapan-hadapan ya. Jawab pertanyaan saya. Ini bukan pemberkatan nikah, Anda sudah diberkati. Ini saya mau memberkati cinta Anda lagi ya. Saling berhadapan-hadapan, jangan malu-malu dong. Yang harus malu harusnya, justru kalau sah itu jangan malu. Yang sah itu harus berani. Ya, saling berhadapan-hadapan. Ya, puji Tuhan ya. Ada yang berhadapan-hadapannya segini. Ayolah berhadapan-hadapan lah. Sulitnya loh. Ya oke ya. Ayo itu kok nak berhadapan-hadapan ya. Oke, jawab pertanyaan saya. Suami, apakah engkau mau mengambil wanita di depanmu itu sebagai istrimu 1000 tahun ke depan? Dalam suka maupun dalam duka? Lihat dong matanya. Ini gimana? Dalam sakit maupun dalam sehat, dalam kaya maupun miskin, apakah sungguhan engkau, kalau diizinkan Tuhan jadi bayi lagi, besar lagi, tetap mengambil pasanganmu di depanmu itu sebagai istrimu? Apa jawabmu? Kalau Anda menjawab ya, jawablah ya, saya bersedia. Oke deh. Istri-istri, apakah Anda mau mengambil pria yang di depan itu? Mungkin tidak apa-apa, gantengnya pas-pasan, tidak apa-apa.
Tapi dia adalah satu-satunya pria yang menarik hatimu. Paling tidak dia dulu pernah menarik hatimu. Kalau akhir-akhir ini agak lupa sedikit. Apakah engkau pernah menyesali momentum-momentum dulu pada waktu dia mengambil hatimu itu dan percaya bahwa dia bisa melakukannya lagi? Apakah Anda mau mengambil pasangan pria yang di depanmu itu sebagai suamimu 1000 tahun ke depan dalam suka maupun duka? Kadang-kadang dia lupa untuk menarik hatimu, tapi Anda tetap, ada cinta Anda akan mengingatkan dia hari ini bahwa dia untuk menarik hatimu lagi dalam kaya maupun miskin. Dikasih kucing yang mahal atau kucing yang biasa, apapun juga, apakah Anda mau mengambil dia sebagai pasanganmu 1000 tahun ke depan? Apa jawabmu? Ya, saya bersedia. Kalau yang jawab yang single-single kenapa? Nggak ngerti nih saya ini ya. Pandang satu sama lain, tetap pandangan. Kasih itu setia, kasih lemah lembut. Lihat, pandang. Kasih murah hati, kasih tidaklah sombong, kasih tidak cemburu, kasih itu panjang sabar, kasih itu setia. Yang boleh tepuk tangan cuman yang bukan berhadapan-hadapan. Yang berhadapan tetap berhadapan-hadapan. Kasih lemah lembut, kasih murah hati. Tuhan berkati 1000 tahun ke depan pernikahan mereka. Kasih tidaklah sombong, kasih tidak cemburu, kasih itu panjang sabar. Sebentar saya minta Anda mencium pasangan Anda di bibir. Tunggu, ada yang kesusu lagi. Tunggu toh Pak, buru-buru lagi. Ketika saya bilang Anda boleh mencium, suami Anda bisa mencium istri Anda, saya minta Anda cium di bibir. Saya tunggu. Jangan malu, justru yang sah, justru yang harus berani. Kenapa anak-anak muda Beverly Hills dan O2 yang cium-ciuman di depan screen, di depan TV, di dalam screen TV? Harusnya Anda. Amin. Sekarang cium di bibir. Yang cium di pipi itu berarti menikah dengan adiknya. Oke? Siap? Ya? Siap. Hai suami, Anda boleh mencium istrimu 1000. Istrimu itu adalah istri 1000 tahun ke depan. Ciumlah dengan bangga. Come on. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan. Mari semua bangkit berdiri. Kasih itu setia. Come on. Kasih itu setia, kasih lemah lembut, kasih murah hati. Bapak pulihkan setiap keluarga di Gereja Mawar Syaron. Kasih tidaklah sombong, kasih tidak cemburu, kasih itu panjang sabar, kasih itu panjang sabar, kasih itu setia. Kasih itu setia, kasih lemah lembut, kasih murah hati, kasih tidaklah sombong, kasih tidak cemburu, kasih itu panjang sabar, kasih itu panjang sabar. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sambut dia. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa sekali lagi, pegang tangan suami istri. Engkau berikan pasangan yang tepat, pasangan yang sepadan. Mampukan Tuhan untuk mereka memperbarui hubungan mereka, untuk mereka bisa saling mengampuni. Mereka boleh berdamai, anggur yang baru kasih mula-mula ada, dan mereka hidup kudus dan takut akan Tuhan. Mampukan Tuhan untuk mereka boleh mengalami banyak hal, untuk mereka bisa mempraktikkan arti kasih yang terdalam, untuk mereka memiliki komunikasi yang baik, memiliki hubungan yang intim dengan Engkau juga Tuhan. Anak sebuah keluarga setiap hari boleh bergaul dengan Engkau, dan juga mereka boleh merasakan kasih yang daripada Engkau. Tuhan mampukan Engkau pulihkan, untuk mereka tidak lagi menolak ke belakang, tapi mereka memandang ke depan, karena Engkau sedang mempersiapkan semuanya. Berkati setiap keluarga, setiap rumah tangga, apapun kondisi mereka, Engkau sanggup untuk mereka memiliki roh pengampunan,
memori lama yang jelek Kau hapuskan nama Yesus, dan mereka boleh memandang hari depan yang penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan. Segala masalah dalam keluarga rumah tangga Engkau sendiri akan membuka jalan, ada penyelesaian untuk mereka berdamai satu lain. Terima kasih. Kalau sebentar kami pulang, kami mohon penyertaan di pasar masing-masing damai sejahtera sepanjang hari ini. Seluruh aktivitas ada, memberkati juga ibadah siang, sore, dan malam dengan seri. Tuhan, demikian juga minggu depan Tuhan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan kehendak rencana-Mu terjadi berkat setiap kegiatan minggu depan. Sidang jemaat kasih Tuhan angkat ke tangan-Mu, dan terimalah kasih karunia daripada Allah Bapa. Kasih setia Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah, dan Roh Kudus yang selalu akan menyertai, memimpin, melindungi, memberkati dalam setiap aspek hidupmu, untuk engkau berhasil dan beruntung mulai saat ini sampai Maranatha sama-sama. Amin. Selamat siang Tuhan.